Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahabat Nisa dari kelompok 3 akan menjelaskan soal nomor 2 grup 4 part 1. Di sini eh, soalnya itu ialah membuatlah sebuah program yang memproses bilangan dari 1 sampai n dengan aturan sebagai berikut. Pertama, jika bilangan habis dibagi 3, cetak huruf X. Jika bilangan habis dibagi 5, cetak huruf Y. Jika Jika bilangan habis dibagi 3 dan 5, kemudian cetak XY. Jika tidak memenuhi ketentuan di atas, cetak bilangan tersebut. Cetak bilangan tersebut. Terakhir, yaitu program menerima dua buah batas tambahan, yaitu A dan B. Program tetap memproses bilangan dari 1 sampai n, namun hanya menampilkan output untuk bilangan yang berada pada rentang A sampai B. Ini algoritma deskripsinya. B apa? B pagangnya. Hmm. Mereka kan itu. Dan aja. Eh, Nah, kemudian ada algoritma deskripsinya. Mulai eh, kedua mendeklarasikan variabel n, A, dan B, tipenya itu integer. Kemudian meminta user memasukkan nilai n, lalu user menginput nilainya. Kemudian meminta user memasukkan nilai batas A, lalu user menginput nilainya. Eh, Meminta user memasukkan nilai batas B, lalu user menginput nilainya. Kemudian melakukan perulangan dari I sama dengan 1 to n. Pada setiap perulangan, dicek apakah nilai I berada dalam rentang A sampai B dengan kondisi I lebih besar sama dengan A dan I lebih kecil sama dengan B. Eh, Kemudian jika berada dalam rentang, dilakukan pengecekan pembagian. Jika I habis dibagi 3 dan 5 sekaligus, ambilkan X-Y. Jika tidak, cek apakah I habis dibagi 3, maka angka mengambilkan X. Jika tidak, cek apakah I habis dibagi 5, maka tampilkan Y. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka tampilkan nilai I. Jika I tidak berada dalam rentang A sampai B, tidak menampilkan apapun dan lanjutkan ke perulangan berikutnya. Perulangan berhenti saat I lebih besar dari N. Nah, N. Kemudian selesai. Ya, langsung saja ke pemrogramannya. Pertama-tama, klik input new string, kemudian using namespace, student, comma, kemudian in main, buka, kemudian in integer, sebentar, integer n, comma a, comma b, comma, kemudian cout in nilai n, comma, kemudian cin n, comma, aduh salah,
Ngapain gitu ya? Mau ngisiin N di depannya. Kemudian check out lagi. Check out. Input. Nilai. Batas B. Batas A dulu ya. Bisa. Batas A. Titik koma. Kemudian sin A. Titik koma. Kemudian check out lagi. Input nilai batas B. Titik koma. Kemudian sin B. Titik koma. Kemudian pulang dikit. Kita langsung ke for. For integer I sama dengan 1. Titik koma. I lebih kecil sama dengan N. Titik koma. I plus plus. Kemudian buka kurung. Buka kurung berawalnya. Langsung pernyataan kondisi. If jika I lebih besar sama dengan A. Maka kayak ini, karena ini rentangnya ya. Rentang itu dari A sampai B. A dan I. Duh, kenapa besar ini? Mustahil. Udah tuh. Kemudian I hmm, lebih kecil sama dengan B. Ini buka kurang lagi. Ini akan berawal. Ini if dalam if ya. If nested. If I modulo 3 sama dengan 0 dan I lebih I modulo 5 sama dengan 0. Ini yang dengan ya. Kemudian cout x ya, x ya. Itu kamu. Kemudian if lagi jika I modulo 3 sama dengan 0, maka coutnya ini x titik koma. Kemudian if lagi, oh iya, ini else if harus salah. Else if, ini else if juga. I modulo 5 sama dengan 0, cout if titik koma. Kemudian else cout out ini titik koma. Nah, kan tadi di soal itu eh, yang modulo 3 sama 52 kan yang minggu depan. Kenapa saya membaliknya? Karena jika
Kalau misalnya 15 kan, misalnya saya input 15, otomatis pas dia di tiga ini, dia langsung habis gitu. Otomatis yang ke pernyataan sebelumnya itu, yang terakhir ya, yang tidak mungkin maksudnya, dia tidak akan pernah diperiksa. Makanya saya balik terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja ke saya. Langsung saja saya, apa namanya, running, buat dan running. Ntar, nanti dulu share screen. Share. Where is? Oh ya udah. Nah, input nilai N. Nah, input misalnya 15 ya. N-nya 45. Ya, ya. Coba. Udah buat video. Kok nilainya kayak ini. Oh ya, nilai batasnya lebih besar ya. Coba ulang lagi ya. Bentar. Hmm. Bentar. Iya. Kan nilai N-nya tuh lebih kecil daripada atas. Ah, sama B. Dia harus lebih kecil lagi. Oke, good and run lagi. Dia otomatis tuh nilainya tuh kayak nilai N itu ada nggak yang lebih besar atau sama dengan 45 atau lebih kecil sama dengan 55. Nggak ada itu. Misalnya berapa ya? Coba kalau 15 nih. Berarti harus di bawah 15 nih. Berarti 11 misalnya. Ini 14. 11. X-nya 13. Oh iya, ini belum di-share. Lupa. Nah, inputnya 15, batasnya 11. Yang A 11, batas B-nya 14. Kemudian yang A-nya. Ini dibagi jadi ada 11, 14. Ini X-nya 13. Berarti yang bisa dibagi sama 3. Ya, seperti itu. Coba yang lainnya. Ntar nanti lagi.
Hong Kong. Saya nilainya tuh 30. Enggak ada lebih lagi. Komponen laptopnya 50. Kemudian nilai batas A-nya tuh misal 15. Kemudian yang B 17 misal. Nah, B X-Y. Berarti kalau X-Y itu dia bisa dibagi dengan, bentar ganti lagi. Berarti dia kalau X-Y ya dia hasilnya, berarti dia bisa dibagi hasil pembagian dari I modulo 3 sama dengan 0 dan I modulo 5 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya XY, aduh, XY 16, 17. Oke, baiklah langsung ke code lagi. Nah, ini penjelasan programnya, seperti yang saya jelasin tadi, ini kontennya. Kemudian ini persilakannya, ya bagian tuh sudah mulai. Masukkan variabel N, A, B, dan I bertipe integer. Dan write input N, read N, write input A, read A, write input B, read B. Kemudian for itu dimasukkan I to N. Kemudian lakukan jika I lebih besar dari A dan I lebih kecil sama dengan B. Ya, I lebih besar sama dengan A dan I lebih kecil sama dengan B. Lalu jika I modulo 3 sama dengan 0 dan I modulo 5 sama dengan 0, maka write X, Y. Kemudian jika I modulo 3 sama dengan 0, maka write X. Kemudian eh, else if I modulo 5 sama dengan 0, maka write Y. Kemudian else, kalau bukan dari ketiganya, write I. Kemudian N. Ya, ini flowchartnya. Ini pakai file untuk start dan end. Kemudian klik start. Kemudian input variabel N, A, dan B. Kemudian ini untuk for ya, untuk perulangan I sama dengan 1 untuk N. Iya, lupa tambahin ntar ya. Ini true, ini false. Nah, jika benar, maka langsung ke decision atau pernyataan kondisi. Langsung diperiksa apakah I lebih besar sama dengan A dan I lebih kecil sama dengan B. Jika salah, dia langsung cetak I langsung ke N. Nah, jika benar, maka dicek lagi apakah I modulo 3 sama dengan 0 dan I modulo 5 sama dengan 0. Jika benar, maka aku mencetak XY. Jika salah, dicek lagi apakah I modulo 3 sama dengan 0. Jika iya, cetak X. Jika tidak, maka dicek lagi kondisinya I modulo 5 sama dengan 0. Jika iya, cetak Y. Jika tidak, cetak I. Langsung ke N. Nah, setelah selesai mencetak ini, langsung saja cetak I++, langsung balik lagi ke perulangan, ke for tadi. Yang I sama dengan 1 N. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.